Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, selamat datang di Babeh Widi Channel. Dan selamat datang kembali di segmen Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan membahas tentang seni budaya teater. Dan kita akan membahas tentang materi pengetahuan teater. Namun sebelum kita bahas tentang apa itu teater, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, kemudian jangan lupa di like, kemudian di komen dan di share, dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke pengetahuan teater. Sebelum ke materi, saya akan bertanya kepada kalian, tolong jawab dengan jujur ya. Pernahkah kalian menonton pertunjukan teater? Pernah tidak? Entah di sekolah, entah di kampung, entah di lapangan kampung atau dimanapun. Pokoknya pernahkah kalian menonton pertunjukan teater? Kemudian teater yang seperti apa yang pernah kalian tonton? Teater itu kan bermacam-macam. Nah, kalian itu pernah menonton pertunjukan teater seperti apa? Ingat, menontonnya itu bukan hanya bisa live, tapi bisa juga nonton di TV atau bahkan nonton di YouTube, tidak masalah. Yang penting pernah nggak sih kalian menonton pertunjukan teater, dan teater seperti apa yang pernah kalian tonton? Jawab ya. Ini sebagai bukti bahwa sebenarnya kalian itu pernah tidak menonton sebuah pertunjukan teater. Kalau yang belum pernah, ya tidak masalah. Kalau yang sudah, coba nanti ceritakannya. Oke. Lanjut. Ini adalah tujuan dari pembelajaran seni budaya teater kali ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin, silahkan baca sendiri. Lanjut lagi. Nah, sebelum ke materi teater itu seperti apa dan macam-macamnya, Pak Guru akan menguji kalian tentang intuisi atau daya atau pengalaman kalian dalam menonton teater. Di sini Pak Guru akan sediakan gambar-gambar pertunjukan teater. Tolong silahkan kalian jawab di buku catatan. Urut ya. Kalau yang memang tidak tahu, tidak usah dijawab. Oke, yang pertama, pertunjukan apakah ini? Di sini ada pemerannya. Ini adalah pemerannya. Kemudian ini adalah alat peraganya. Pertunjukan ini sangat terkenal di Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Pertunjukan ini sudah diakui oleh UNESCO, oleh Badan Kebudayaan Dunia, bahwa kebudayaan ini adalah warisan dunia. Silahkan dijawab. Ini yang pertama. Terus yang selanjutnya, pertunjukan apakah ini? Ini masih sama dengan bagian pertunjukan yang tadi. Kalau yang tadi memakai alat peraga, kalau yang ini langsung yang memainkan atau memerankan adalah manusia. Apakah ini? Ini juga terkenal di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Sangat terkenal. Ayo, pertunjukan apa ini? Kemudian kalau ini terkenal di daerah Jawa Barat, menggunakan bahasa Sunda. Alat peraganya terbuat dari kayu. Ayo apa? Silahkan dijawab. Kalau yang ini terkenal di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jogja. Ini menceritakan bisa kerajaan-kerajaan, legenda, mitos, dan macam-macamnya. Ayo, jelas berbahasa Jawa. Apakah ini? Kalau ini dari Jawa Timur, ini terkenal nih. Ayo, apa? Ini berwujud lebih ke tari-tarian. Pementasan apa ini? Selanjutnya, pementasan apakah ini? Ini masih dari daerah Jawa Timur.
biasanya dibuka dengan tari remo. Nah, kemudian nanti setelah menari remo kemudian baru ada pementasan yang berupa acting. Jawa Timur. Ayo, apa? Silahkan dijawab. Kalau ini dari daerah Betawi, Jakarta. Biasanya ceritanya tentang si Pitung, Nyai Dasima, kisah kepahlawanan Betawi atau keseharian Betawi, Jakarta. Silahkan, mesti tahu. Apakah ini? Kalau ini masuk ke acting atau teater modern. Coba cluenya di sini ada doyok, ada kadir, ada polo, dan ada tesi. Pementasan atau pagelaran. Apakah ini terkenal di TV? Indosiar pernah mengadakan atau pernah mementaskan acara ini? Apa? Legend ini. Di Indonesia ini sangat legend. Kalau ini di Trans 7. Kemarin baru saja ada acara reuniannya. Acara apakah ini? Ini termasuk teater. Jelas teater. Ayo. Kalau ini teater pementasan yang berupa gerak dan ekspresi. Gerak serta ekspresi. Ciri-cirinya adalah mukanya di make up putih atau make up full. Ayo. Pementasan apa ini? Kemudian yang selanjutnya ini adalah pementasan, biasanya itu disisipi atau tersisipkan di acara demo. Ini masuk bagian teater. Biasanya hanya gerak yang menyimbolkan sesuatu. Gerak yang mensimbolkan sesuatu ya. Ada gerak dan ekspresi. Pementasan apakah ini atau pagelaran apakah ini? Oke, seperti itu saja. Silahkan dijawab setahu kalian. Setelah itu kita ke teorinya atau ke materinya. Jadi, teater itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatron. Kemudian dari bahasa Inggris seeing place, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Ini menurut bahasanya. Menurut bahasanya seperti itu. Ingat, kalau menurut bahasanya itu ada dua, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Kemudian kalau arti secara umum, teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Dengan demikian, dalam rumusan sederhana, teater adalah pertunjukan. Karena arti secara umum adalah segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak, berarti ketoprak, ludruk, wayang, wayang wong, sintren, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya itu juga masuk ke dalam teater. Bahkan kalau kalian perhatikan, sintren, sulap, dan akrobat pun bisa masuk ke dalam teater. Kalau artinya kita menukil atau kita dari arti secara umum ini. Nah, itu. Kemudian kalau arti secara khusus, ini lebih mengerucut lagi. Jadi teater adalah pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Jadi harus ada lakonnya, harus dimainkan di atas pentas dan harus ada penontonnya. Itu baru dinamakan teater. Itu kalau arti secara khusus. Kalau menurut Harimawan 1993, ini teorinya Harimawan, menyatakan bahwa tidak ada teater tanpa aktor, baik berwujud real manusia maupun boneka. Tuh, harus ada aktornya, baik berwujud real manusia maupun boneka, yang terungkap di layar maupun pertunjukan langsung, bisa di layar, bisa langsung, dan dihadiri oleh penonton, serta laku di dalamnya merupakan realitas fiktif atau rekaan semata atau karangan. Nah, ini baru bisa dinamakan teater. Berarti kalau merujuk ke arti secara khusus, sulap, akrobat, sintren itu tidak termasuk ke dalam teater. Tapi ada ketoprak, ada wayang wong, ada drama OVJ, ada drama komedi Sri Mulat dan macam-macam, itu bisa masuk ke
teater artis secara khusus. Oke, lanjut. Sejarah teater itu ada dua, yaitu sejarah teater dari barat dan sejarah teater dari Indonesia. Kita akan membahas yang dari barat dahulu. Jadi waktu dan tempat pertunjukan teater yang pertama kali dimulai itu tidak diketahui. Namun ada beberapa teori kemunculan teater. Yang pertama berasal dari upacara agama primitif atau upacara adat. Jadi teater muncul karena ada suatu upacara adat. Unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Meskipun upacara agama telah lama ditinggalkan, tapi teater ini hidup terus hingga sekarang. Contohnya adalah nih, upacara larung atau upacara memasukkan kepala kerbau ke dalam kawah Gunung Bromo. Sampai sekarang itu upacaranya masih ada. Malah bisa jadi upacara yang menjadikannya wisata. Nah, ternyata di dalam upacara di Gunung Bromo atau suku Tengger yang melakukan itu ternyata ada kisahnya atau ada ceritanya, cerita yang cukup terkenal, yaitu kisah Joko Seger dan Roro Anteng. Kalau kalian ingin tahu kisah Joko Seger dan Roro Anteng, silahkan cek saja di Mbah Google, mesti ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. Dalam acara ini, seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Ini banyak sekali. Pokoknya ada satu pahlawan siapa, kemudian dikisahkan menjadi sebuah kisah teater. Entah itu fakta atau ditambah-tambahi, itu nanti akan menjadi sebuah bumbu dalam pertunjukan teater. Ya, contohnya ini, lagunya kan ada Ibu Gita Kartini, kisahnya juga ada, ini sangat legend, yaitu Ibu Gita Kartini, ya Ibu Kartini. Nah, itu kisahnya sangat terkenal, ada filmnya, berbagai versi film sudah ada. Pertunjukan teater juga saya pernah nonton. Yang ketiga, yang paling banyak dan paling enak untuk dicari atau dibikin adalah berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita atau dongeng. Cerita itu kemudian juga dibuat dalam bentuk teater. Jadi ada cerita, ada dongeng, kemudian dibentuk dalam sebuah teater. Contohnya Snow White, kalau dari luar negeri ini, Cinderella, Kurcaci, Pinocchio. Nah, ini bisa jadi pertunjukan teater. Kalau di Indonesia ada Joko Tarub, ada Joko Kendil, ada Sangkuriang, ada Legenda Batu Raden, ada Kamandaka, ada Malin Kundang, Sitanggang, dan macam-macam. Jelas bisa dibikin menjadi sebuah pertunjukan teater. Paling enak ini, paling asik nih. Oke, lanjutnya sejarah teater di Indonesia. Itu tahun 1920-an, itu namanya belum teater, tapi masih sandiwara atau tonil. Itu dari bahasa Belanda, het tonil. Sandiwara itu sendiri artinya atau definisinya menurut Sri Paduka Mangkunegoro ke-7 dari Surakarta, sandiwara berasal dari bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia dan wara atau warah yang berarti pengajaran. Jadi kalau disimpulkan menurut Ki Hajar Dewantara, sandiwara itu berarti pengajaran yang dilakukan dengan perlambang. Kemudian istilah teater itu sendiri bagi masyarakat Indonesia baru dikenal setelah zaman kemerdekaan. Kemudian unsur-unsur di dalam seni teater itu ada 3 unsur yang penting di dalam seni teater, yaitu ada unsur audio, itu unsur suara, bunyi, musik. Kemudian unsur visual itu unsur yang bisa dilihat, ekspresinya, make up-nya, kostumnya. Nah, itu bisa dilihat. Terus unsur kinestetik itu geraknya atau actingnya. Nah, itu 3. Jadi kalau kita nonton teater itu pasti ada 3 unsur itu yang dapat kita lihat. Oke. Seperti itu saja tentang pengetahuan teater part 1 ya. Nanti ada lanjutannya lagi. Nah, sekarang Pak Guru ingin memberikan atau membuktikan bahwa dulu Pak Guru itu juga ikut teater, walaupun zaman dulu itu masih jarang di video, tidak seperti sekarang bisa streaming YouTube, bisa divideokan dan macam-macam. Nah,
sekarang hanya bagian kecil ketika Pak Guru masih muda dulu, masih mahasiswa. Nah itu Pak Guru berkecimpung di teater itu dari SMA kelas 2, kemudian kuliah lebih mengerucut lagi, lebih berkecimpung lagi, lebih mendalami lagi tentang teater. Nanti ada pementasannya, silahkan kalian lihat kira-kira Pak Guru itu yang mana. Oke, seperti itu dulu, jangan di skip, silahkan untuk nonton ya, silahkan untuk menonton pertunjukan cuplikan pertunjukan teater dari Pak Guru, silahkan diamati. Selamat menikmati seni budaya teater, semoga terhibur. Jangan lupa untuk di like ya, komen, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih.